sejahtera buat semua pelayan KKR dimanapun berada. Senang sekali bisa berbagi tentang firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada Minggu tanggal 16 Juli 2023. Saya akan membacakan bahan Alkitab pada Minggu 16 Juli 2023 diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bacaan remaja diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 13. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikian firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15 menceritakan tentang perjalanan Paulus bersama Silas dan Lukas di kota Filipi. Di kota Filipi mereka menemukan sebuah tempat sembahyang orang Yahudi. Ada yang mengatakan tempat itu adalah sinagog. Ketika Paulus berada di tempat itu, dia duduk dan berkumpul bersama dengan beberapa perempuan. Ada seorang perempuan yang disebutkan namanya, yaitu Lydia. Siapakah Lydia sehingga namanya disebutkan pada pemberitaan ini? Apa yang menarik dari Lydia? Lydia adalah seorang perempuan dari Tiatira. Dicatatkan bahwa dia adalah seorang penjual kain ungu. Pada waktu itu, kain ungu merupakan salah satu produk tekstil yang sangat mewah. Oleh karena itu, Lydia dapat dikatakan sebagai seorang pebisnis elit. Karena apa yang dijualnya, produk yang dijualnya adalah kain yang mewah. Oleh karena itu, secara ekonomi kita dapat memahami bahwa Lydia adalah golongan orang yang pada tingkat ekonomi atas begitu. Nah, pelayan KKR yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berada di Filipi dan berkumpul bersama perempuan-perempuan termasuk Lydia, Tuhan membukakan hati Lydia untuk mendengarkan, untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita dapat memahami ketika Lydia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, dia memberikan dirinya untuk menerima, untuk mendengarkan pengajaran dari Paulus. Dan benar saja, ketika Lydia telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Yang menarik adalah bukan hanya dirinya yang dibaptis, tapi dia juga membawa seisi rumahnya untuk dibaptis. Tidak dijelaskan secara tegas siapa saja yang dimaksud dengan seisi rumah Lydia. Tapi beberapa sumber mengatakan bahwa Lydia adalah seorang perempuan yang mandiri. Apakah dia tidak kawin atau sudah bercerai, tapi dia disebutkan sebagai kepala rumah tangga. Mungkin saja siapa yang disebutkan sebagai seisi rumah Lydia adalah para pekerja, atau mungkin saja ada anak-anak yang telah diasuh oleh Lydia. Tetapi pada saat ini kita mau memberikan perhatian kepada sikap Lydia setelah dia mendengarkan pemberitaan Injil dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Tampak dalam sikap Lydia
bahwa imannya kepada Allah, imannya kepada Yesus Kristus tidak hanya secara pengetahuan, tetapi tampak dalam perbuatannya. Lydia meminta Paulus, Silas bersama Lukas untuk datang ke rumahnya, untuk menginap di rumahnya. Tentu saja perjalanan Paulus bersama dengan Silas dan Lukas yang cukup panjang membutuhkan tempat istirahat yang baik. Tampak dalam tawaran Lydia bahwa Lydia adalah seorang yang ramah, yang terbuka. Dia tidak hanya membuka hatinya untuk firman Tuhan, tetapi dia juga membuka pintu rumahnya untuk mendukung pekerjaan pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Dia mendesak Paulus untuk singgah ke rumahnya sebagai bukti bahwa dia telah percaya kepada Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah iman Lydia, kepercayaan Lydia kepada Tuhan, dia buktikan melalui sikap hidup, melalui karakter yang baik, yaitu keramah tamahan. Kalian KKR yang dikasihi Tuhan, pada Minggu tanggal 16 Juli 2023, tema yang disampaikan pada setiap kelas, mulai dari balita, anak kecil, anak tanggung, hingga remaja, adalah nama tokoh, yaitu Lydia. Apa yang mau kita sampaikan dari tokoh Lydia ini, yaitu sikap yang mau mendengarkan firman Tuhan, sikap yang mau memberi diri kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita juga akan memberikan diri kita buat sesama, khususnya dalam pemberitaan firman. Ini adalah karakter, ini adalah pengalaman hidup yang boleh kita pelajari dari seorang Lydia. Nah, untuk kelas balita, kelas ini membutuhkan sesuatu yang lebih konkret. Boleh kita persiapkan alat-alat peraga yang menunjukkan tentang tokoh Lydia. Tentu saja untuk memperlihatkan bagaimana sosok tokoh Lydia ini, kita bisa mencari gambar, ataupun menggambar sendiri untuk menunjukkan bahwa ini adalah Lydia, gitu ya, ilustrasi bahwa ini adalah Lydia. Nah, saya juga telah mempersiapkan sebuah gambar seperti ini. Ini bisa kita sampaikan kepada anak balita. Nah, gambar ini akan membantu kita untuk menunjukkan bahwa Lydia itu adalah seorang tokoh. Lalu apa yang menarik dari tokoh Lydia ini? Saya membagi dalam 3 hal, yaitu ada simbol tempat beribadah, lalu ada simbol smile, orang wajah tersenyum, lalu ada simbol rumah. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga simbol ini? Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita datang ke gereja. Buat anak balita, kita katakan bahwa kita mendengarkan firman Tuhan di kebaktian anak setiap minggunya. Lalu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik, orang yang ramah. Bagaimana orang yang ramah itu? Salah satunya adalah dengan memberikan senyuman yang manis gitu. Ketika ada teman yang datang, ketika ada saudara yang datang ke rumah, kita sambut dengan senyuman. Nah, ini 3 simbol yang menunjukkan tahap-tahap apa yang dilakukan oleh Lydia dalam bacaan, dalam bahan Alkitab kita. Kita juga boleh mempersiapkan simbol-simbol lain untuk menunjukkan sifat-sifat ataupun yang ditunjukkan oleh Lydia dalam bahan Alkitab kita. Nah, ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak kecil dan anak tanggung, kita bisa memberikan
contoh-contoh beberapa sikap yang mungkin saja pernah ditunjukkan oleh anak-anak kita ketika ada orang lain yang datang singgah ke rumah kita, ke rumah orang tua, ataupun kita berjumpa dengan orang lain. Mungkin ada anak-anak yang ketika ada orang lain yang datang ke rumah, mereka menangis, lalu mereka ribut ketika orang lain sedang berbicara, begitu ya. Jadi ini adalah sikap yang mungkin saja tidak ramah buat orang yang datang. Tetapi ketika kita memberikan senyuman, ketika kita memberikan salam kepada orang yang datang, kepada teman, kepada orang yang lebih tua, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ramah, begitu. Nah, kalau untuk anak remaja, ini sekarang bisa saja banyak terjadi dalam kehidupan remaja yang sudah tergantung dengan gadget, gitu ya. Ketika ada orang yang datang ke rumah, ketika ada saudara yang datang ke rumah, rasa ketidakpedulian itu muncul, begitu. Tidak peduli dengan sapaan orang lain, hanya peduli dengan permainan ataupun apa yang dilihat di gadgetnya, begitu. Ketika ada yang menyapa, dia sampai tidak mendengar, gitu ya. Jadi tokoh Lydia yang kita lihat pada firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, untuk menjadi ramah kepada orang lain. Nah, ramah itu sumbernya dari dalam hati, bukan dengan kepura-puraan seperti bacaan remaja kita. Hendaklah kamu jangan berpura-pura, tetapi kasih yang datang dari dalam hati akan terlihat dari wajah yang tulus memberikan senyuman kepada orang lain. Nah, demikian yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita di kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Gitu. Pengalaman-pengalaman mereka sesuai dengan metode yang kita lihat di masing-masing kelas. Kalau cerita, kita bisa mengambil gambar-gambar untuk menunjukkan tokoh Lydia. Lalu ketika kita mengajar di kelas remaja, kita boleh mengajak mereka berdiskusi kira-kira apa pentingnya kita bersikap ramah kepada orang lain. Atau mungkin ada remaja yang menceritakan pengalamannya, kenapa mereka sulit untuk peduli dengan orang lain, atau apa kendala ketika mereka harus menunjukkan keramah tamahan kepada orang lain, begitu. Nah, demikian beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dalam penyampaian firman tanggal 16 Juli 2023. Terima kasih.